Sejarah Perpolitikan Dunia 3000 Tahun Perang dan Damai. Nah, buku ini menarik kalau dibaca bersama dengan Homo Deus. Oh iya. Nah, kalau digabung, kenapa? Ini kan dikatakan, nah judul, sekarang orang kita ini sekarang dalam situasi yang boleh dikatakan etikanya lagi jeblos, banyak koruptor segala macam. Oh, tiap hari kita lihat di TV, di koran. Ya saya karena langganannya hanya Kompas ya, tiap hari saya lihat. Dan tiap hari yang terlihat adalah korupsi, kejahatan, segala macam. Nah, barangkali perlu belajar etika gitu. Nah, buku yang berjudul Political Man, basis sosial tentang politik. Jadi, dengan kata pengantar Insinyur Akbar Tanjung. Saya kira perlu juga untuk, tapi buku ini tentu saja lebih bersifat ilmiah juga, dan ya diperlukan juga untuk dari mana sumber liberalisme misalnya dan sebagainya, sehingga kita tahu berbagai hal. Tujuan utama kami adalah merangsang kembali kesediaan untuk membaca lebih banyak, dan jangan cuma artificial intelligence yang menjadi pegangan karena teknologi sehingga terlupakan. Saya kira buku akan terus menjadi pegangan bagi kita, terutama buku yang baik seperti buku Romo Driarkoro, seperti buku Pak Hatta. Semua tulisan ada buku Pak Hatta kan. Ini adalah channel video dari YouTube Panandrangi, dan jika Anda menghendaki melihat, silahkan tonton lengkapnya pada channel Panandrangi. Saya kira cukup menarik untuk dilihat, atau bahkan dilihat untuk kemungkinan mendorong membaca buku. Terima kasih. Nah, kita bisa tahu semua hal-hal seperti itu di sini. Nah, ada buku yang tidak mudah. Ya, judulnya saya udah pusing kalau orang tidak. Filsafat Politik dan Kotak Pandora abad ke-21. Ditulis oleh Dr. Budiono Kusumo Hamijoyo. Tokoh ini penulis buku ini adalah memang ahli ilmu hukum. Beliau adalah ahli hukum, ahli filsafat juga, dan segala macam. Makanya dia menulis buku yang berjudul Filsafat Politik dan Kotak Pandora abad ke-21. Buku ini menarik karena hampir berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan filsafat, kaitannya dengan sistem politik, bentuk pemerintahan, dan segala macam, politik dan hak asasi manusia, kepentingan politik abad ke-21, dan seterusnya, globalisasi politik, dan seterusnya. Tapi harus diingat, Dr. Budiono ini kalau menulis tidak mudah. Saya pernah diminta memberi kata pengantar, maka ketika dia menulis tentang Bhinneka Tunggal Ika, sulit bukunya. Jadi buku-buku yang ditulis oleh beliau itu memang tidak mudah. Saya agak heran, Nixon hanya menulis peranan seorang Amerika dan memang tokoh besar, yaitu MacArthur. Jadi dia tidak tulis tentang Eisenhower atau siapapun yang hebat, tapi dia tulis tentang MacArthur. Tapi kenapa? Kaitannya dengan Jepang. Jadi tampaknya dalam buku ini banyak sekali hal yang sangat menarik yang perlu. Di sini dia tulis Churchill, dia tulis De Gaulle, segala macam.
yang katanya tingginya lebih dari 2 meter dan sebagainya. Jadi, ya mengapa saya juga tertarik dengan buku ini? Karena dunia baru, dia berikan judul dunia baru, pemimpin-pemimpin baru dalam masa pancaroba. Nah, di sini dia tulis 3 pemimpin yang dari Asia Afrika, yaitu termasuk Soekarno yang dia tulis. Jadi 3 dari Afrika ke rumah, dari Asia 2, yaitu Soekarno dari Indonesia dan Nehru dari India. Ya masing-masing diberikan, tetapi Nixon menyayangkan ketiga pemimpin ini karena berkaitan dengan sikap mereka, apa yang mereka kerjakan, dan sebagainya. Tentang Soekarno, agak sinis dia. Nah, sekarang orang kita ini sekarang dalam situasi yang boleh dikatakan etikanya lagi jeblos, banyak koruptor segala macam. Tiap hari kita lihat di TV, di koran. Ya saya karena langganannya hanya Kompas, ya tiap hari saya lihat. Dan tiap hari yang terlihat adalah korupsi, kejahatan, segala macam. Nah, barangkali perlu belajar etika gitu. Nah, Romo Bertens, ini dosen di Atmajaya, udah lama, dan saya kenal baik, menulis etika dan tentu saja dalam pengertian filsafat. Tapi saya menganjurkan Anda untuk membaca buku ini karena apa? Ya keadaan negara kita sekarang boleh katakan banyak pemimpin yang tidak ngerti etika. Pejabat bukan pemimpin. Banyak pejabat yang melupakan etika dan masuk penjara. Kaitannya dengan korupsi. Presiden kita udah teriak-teriak berhenti korupsi, malah anak buahnya yang korupsi. Itu kan susah. Nah, ada buku juga, tapi ini ditulis oleh Jonathan Holzlach. Dia adalah seorang sejarawan hubungan internasional. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Sejarah Perpolitikan Dunia 3000 Tahun Perang dan Damai. Nah, buku ini menarik kalau dibaca bersama dengan Homo Deus. Oh iya. Nah, kalau digabung, kenapa? Ini kan dikatakan subjudulnya 3000 Tahun Perang dan Damai. Ya, dan memang terjadi, artinya sejak dari zaman purbakala, ya, segala macam, dan di sini digambarkan secara jelas dengan peta yang cukup bagus. Peta misalnya, ini peta ditunjukkan bagaimana proses balahan bumi timur sekitar 250 Masehi, ya. Dan sekarang yang ditunjukkan adalah perjalanan dari berbagai kekuatan-kekuatan dan diperlihatkan dari perjalanan itu terjadi dengan peta yang bagus. Perang terjadi, kemudian terjadi damai, perang lagi, dan seterusnya. Nah, Homo Deus menarik dalam arti kata bahwa sepanjang manusia, jadi seperti ini, sepanjang kita dari zaman dahulu yang digambarkan di sini, dari zaman dahulu, ada 3 hal yang menjadi pergumulan manusia. Yang pertama adalah penyakit, yang kedua adalah makan, kelaparan, yang ketiga adalah perang. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh kedua penulis dalam bukunya ini yang menunjukkan betul, ya, perang tidak pernah berhenti, bahkan sampai sekarang tetap terjadi perang kan. Ukraina, Rusia mau mengambil Ukraina. Ukraina itu lucu memang posisinya. Waktu masih Uni Soviet, Ukraina itu aneh posisinya dalam arti dia negara bagian dari Uni Soviet, tapi juga sekaligus sebagai anggota PBB,
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan kalau tidak salah dia termasuk salah satu yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia di PBB. Nah, ya. Jadi masih ada peristiwa Gaza sekarang. Presiden kita lagi ke Amerika untuk bicara tentang persoalan Timur Tengah, khususnya berkaitan dengan perang yang terjadi sekarang di Gaza, Palestina. Ya, jadi ya sepanjang perjalanan manusia ya yang digambarkan oleh kedua buku ini. Tetapi Homo Deus lebih optimis melihat perkembangan dalam arti kata kalau dibandingkan dengan abad ke-20 di mana macam-macam, jadi perang sudah mulai berkurang, penyakit sudah bisa sekarang ini lebih banyak orang meninggal oleh karena kebanyakan makan daripada sakit. Itu kan perubahan ya, jadi orang kena penyakit diabetes karena kebanyakan makan. Ya. Banyak orang mati bukan oleh karena perang, bukan oleh karena sakit, tapi oleh karena kemakmuran dan sehingga makannya dan segala macam. Ya. Jadi ada perubahan seperti itu. Ya, tapi walaupun dikatakan begitu, ternyata apa yang terjadi ya kita bisa saksikan sekarang kan. Kita saksikan sekarang dunia tetap aja perang. Nah, ini ada karya lengkap dari Arkara. Esai-esai filsafat pikiran pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya. Jadi semua tulisan lengkap. Bayangkan berapa ribu halaman nih. Ya. 1.400-an. 1.500 halaman. Ya. Dan semua tulisan beliau, dan memang beliau juga rajin menulis di basis, dan karena itu lengkap. Jadi siapa yang mau melihat esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya, ya silahkan Anda baca ini. Iya, jadi dalam buku ini ditulis hal-hal yang berkaitan dengan ada tentang Pancasila, ada tentang negara, dan sebagainya. Tetapi tentu saja pendekatannya pendekatan filsafat. Ada macam-macam hal yang menarik ya. Berdiri sendiri tetapi tidak sempurna, dan sebagainya. Jadi buku ini memang tidak mudah juga bagi mereka yang tidak punya latar belakang pengetahuan tentang filsafat. Ya tentu saja perlu membaca berkali-kali. Nah, Muhammad Yamin ini ditulis oleh Restu Gunawan. Ini tesis sebenarnya. Dengan kata pengantarnya seorang tokoh sejarah, Profesor Taufik Abdullah. Ia menggambarkan tentang siapa itu Yamin dan sebagainya. Tentu saja bicara tentang Kongres Pemuda, sikap Yamin dan sebagainya, peranannya dalam sejarah bagaimana. Dalam buku ini kita tahu bagaimana Yamin mengatakan bahwa Republik Indonesia itu sudah Republik ketiga. Republik pertama Sriwijaya, Republik kedua Majapahit. Ya kan aneh istilahnya, kerajaan Majapahit masa disebut Republik dan sebagainya. David Jenkins menulis Soeharto dan bersama Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Dalam buku ini tokoh-tokoh yaitu barisan Jenderal Orde Baru yang mendukung Soeharto, dan diperlihatkan tokoh-tokoh itu siapa. Di sini ada Sudomo, ada Ali Murtopo, tapi ada orang-orang sipil juga di sini. Wijoyo Nitisastro diperlihatkan dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak terlalu tepat juga judulnya kalau Jenderal Orba, karena diperlihatkan ada tokoh-tokoh sipil juga di sini. Ya, tapi dalam pengertian
bagaimana peranan rezim sipil, rezim militer Indonesia pada periode itu? Iya, karena Pak Wijoyo sebagai ketua Bappenas ketika itu ya memang di bawah pemerintahan Soeharto yang militeristik. Ya, ini juga perlu Martin Lipset, Seymour Martin Lipset ini ada buku yang berjudul Political Man, basis sosial tentang politik. Jadi dengan kata pengantar Insinyur Akbar Tanjung. Saya kira perlu juga untuk tapi buku ini tentu saja lebih bersifat ilmiah juga, dan ya diperlukan juga untuk dari mana sumber liberalisme misalnya dan sebagainya, sehingga kita tahu berbagai hal yang berkaitan dengan intelektual dan politik, ya, anti-intelektualisme dan nilai-nilai Amerika dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita tahu. Tujuan utama kami adalah merangsang kembali kesediaan untuk membaca lebih banyak, dan jangan cuma artificial intelligence yang menjadi pegangan karena teknologi sehingga terlupakan. Saya kira buku buku akan terus menjadi pegangan bagi kita, terutama buku yang baik seperti buku Romo Driarkoro, seperti buku Pak Hatta. Semua tulisan, ada buku Pak Hatta kan, ini baru satu buku ini, tapi ada sebenarnya kumpulan tulisannya yang sudah diterbitkan oleh LP3IS itu 4.000 halaman, 10 judul. Nah, itu diperlukan saya kira. Jadi saya sekedar memperlihatkan kepada Anda beberapa buku dengan isinya secara sangat-sangat singkat, mungkin juga keliru, tapi tujuan utama saya adalah jangan tinggalkan buku, terutama para mahasiswa dan guru. Terima kasih. Kelas Sejarah Anhar Gonggong, daftar sekarang juga. Jadi saya mengharapkan ada yang mau ikut dan mau berbicara dengan mau mengemukakan pendapatnya, mau mengemukakan fakta-fakta, mungkin ada yang baru dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang mau ikut.